Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan ibadah Kamis Putih, oleh karena tidak memungkinkan karena ada pandemi itu. Nah, puji Tuhan malam hari ini kita bisa beribadah kembali. Kita tahu bahwa ibadah Kamis Putih itu adalah di mana saat-saat terakhir Yesus bersama dengan muridnya, dia kemudian memberikan sebuah tanda yang sangat bagus, mencuci kaki para muridnya, untuk menyatakan kepada mereka bahwa kamu harus saling mengasihi, saling melayani seperti aku mengasihi dan melayani. Dan biarlah malam hari ini makna itu boleh menjadi sebuah perkataan Tuhan kepada kita, supaya kita terus mengasihi, tapi melayani dengan mengasihi. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyerahkan ibadah malam hari ini. Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan telah memberikan teladan yang luar biasa kepada kami, anak-anak-Mu, supaya kami melayani di dalam kerendahan hati dan di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah malam kami seperti ini, dan biarlah Roh Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Memberkati kami yang beribadah, terutama untuk firman-Mu yang diberitakan, supaya itu menjadi makanan rohani kehidupan kami yang melayani Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemain musik, singers, semua yang terlibat dalam tugas pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang menuju ke tempat ini, Tuhan percepat langkah mereka, jauhkan dari segala halangan-halangan, supaya bisa beribadah bersama dengan kami. Dan biarlah tujuan dari ibadah ini semuanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai ibadah kita di Kamis Putih malam ini. Amin. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan."
Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan kami Tuhan, Engkau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Engkau yang telah melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menghampiri-Mu Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa
Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Bapak Ibu, mari kita pujikan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
nanti janji-janji-mu, Aku dan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus, Engkau Sang Juru Selamat kami. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang agung, kasih-Mu yang dahsyat kepada kami Tuhan. Dan malam hari ini, kami mau mengenang, mengingat, dan merenungi karya-Mu ya Tuhan, yang begitu ajaib dan agung. Tuhan Yesus, firman Tuhanlah kami baca, dan saatnya Tuhan kami untuk mengerti, memahaminya. Kami mohon Allah Roh Kudus, kiranya mengurapi setiap kami hamba-Mu, jemaat-Mu GKRI Misi Aletheia. Berikan roh pengertian kepada kami. Engkau ya Tuhan yang menerangi hati kami. Allah Roh Kudus, tolong kami. Secara khusus hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Karuniakan ya Tuhan kepandaian hikmatnya daripada-Mu. Jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Berikanlah ya Tuhan hamba-Mu ingatan apa semua yang sudah dipersiapkan
Mari Tuhan biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu dan Engkau menghendakinya untuk disampaikan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami serahkan ya Tuhan firman-Mu, renungan firman malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun yang merintangi, mengganggu pemberitaan firman Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Luar biasa ya, malam hari ini sudah 2 tahun kita tidak merayakan Monday Thursday ya, atau Kamis Putih. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang mendasari renungan firman Tuhan sudah dibacakan oleh saudari kita Angel di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Sebenarnya kalau di slide saya itu sampai dengan 17, tapi tidak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita memperingati atau mengenang ya salah satu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam Alkitab ini ya. Apa sih yang berkenaan dengan apa sih ketika kita berbicara merayakan Kamis Putih? Berbicara tentang apa? Slide next. Maka malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan sungguh-sungguh. Obedient to God begin with humility. Ketaatan kepada Tuhan itu dimulai dari mana? Ketaatan kepada Tuhan itu dimulai dengan humility. Kerendah hatian. Bapak Ibu, ini rendah hati itu butuh pengorbanan. Tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa mentaati Tuhan. Nggak akan bisa. Kalaupun itu diwujudkan dalam sebuah ketaatan, dalam tanda kutip, jangan-jangan itu hanya pencitraan, tapi tidak ada kerendah hatian di dalam hidup kita. Ya, itu sangat berbahaya. Ketaatan hanya bisa terwujud itu dimulai dari mana? Kerendah hatian. Memang sulit bagi orang yang punya pangkat, bagi orang yang punya jabatan pemimpin akan sulit untuk melakukan sebuah ketaatan. Bagi orang yang merasa pandai, orang yang merasa pinter, merasa memiliki segala pengetahuan, akan sulit untuk melakukan sebuah ketaatan. Itu memang seperti itu manusia. Tapi malam hari ini kita diingatkan bahwa ketaatan kepada Tuhan itu dimulai dari kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin ada ketaatan. Nanti kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang Kamis Putih atau kita merayakan Kamis Putih berdasarkan renungan dari firman Tuhan ini malam hari di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, masa kita akan memperoleh 3 pengajaran penting malam hari ini yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah tentang kasih Allah yang agung. Tentang pentahiran rohani. Dan kemudian yang terakhir tentang kerendahan hati. Jujur saja saya ngomong kepada istri saya yang sangat cantik dan saya sangat mencintainya. Tidak ada yang lain. Bunda, saya stres waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Karena apa? Kamis Putih selalu dikaitkan dengan kerendahan hati, selalu dikaitkan kerendahan hati. Apakah cuma itu? Pikir saya. Biar saya bolak-balik membaca, mungkin nggak tahu berapa kali saya baca. Tapi sebenarnya ada pengajaran yang sangat luar biasa lebih dalam dari itu. Yaitu tentang apa? Kasih Allah yang agung. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam peristiwa atau
yang dicatat oleh Yohanes ini dalam peristiwa makan malam terakhir, ya, ada sesuatu yang harus kita ingat, yaitu apa? Kamis Putih itu mengingatkan kita akan peristiwa di mana Tuhan Yesus akan mulai menjalani penderitaan untuk menebus kita. Ya, Kamis Putih itu mengingatkan kita untuk kita merenungkan sebelum Tuhan Yesus mati, menderita, disiksa dan mati di atas kayu salib. Inilah awal daripada permulaan penderitaan yang Tuhan Yesus akan lakukan, yaitu di dalam peristiwa makan malam ini. Nah, ketika kita membaca ini, maka Yohanes itu menceritakan hari-hari terakhir Yesus dengan cara yang agak berbeda dengan ketiga Injil. Ya. Jadi kalau Injil Markus, Matius, dan Lukas, kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem itu mengawali peristiwa-peristiwa membawanya ke dalam penderitaan dan sampai penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Tetapi Yohanes beda. Yohanes itu mengawali penderitaan Yesus, kedatangan Yesus ke Yerusalem dan pembersihan bait Allah. Nah, kalau kita baca pembersihan bait Allah di Yohanes, Injil Yohanes itu di pasal 2. Tetapi kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, maka itu berurutan sampai perjamuan malam dan seterusnya. Yohanes memisahkan itu. Ya. Bagi Yohanes, serangkaian kejadian yang berakhir dengan kebangkitan justru berawal, dimulai yaitu perjamuan malam terakhir. Dikatakan di situ, sementara itu, ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 1. Nah, kita mesti melihat bahwa setting daripada peristiwa ini adalah belum makan Paskah, belum. Itu masih sore, Kamis sore. Bangsa Yahudi itu menghitung hari, kalau sudah matahari tenggelam, nah itu baru. Ini baru rembang hari, belum sampai tenggelam. Jadi hari Kamis. Masih mempersiapkan Paskah. Ya, malam. Nah, Bapak Ibu, ketika perjamuan itu, ya, perjamuan terakhir itu, ada sebuah gambaran kasih, ya, ada sebuah gambaran kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita cermati sungguh-sungguh, itu sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mengingat Yesus mulai menderita. Untuk siapa? Untuk kita. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu malam hari ini kita mengingat, merenungkan di dalam ibadah Kamis Putih ini. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi darah yang mahal. Darah dirinya sendiri. Nah, di mana kita bisa mengamati kasih Allah yang agung itu? Ketika peristiwa makan malam ini, perjamuan malam terakhir. Kita lihat Bapak Ibu, ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Menarik ya? Menarik di sini. Coba cermati Bapak Ibu. Timbul pertanyaan kita, apakah Tuhan Yesus memperlakukan Yudas? Enggak ya. Diperlakukan sama waktu itu. Inilah kasih Allah yang agung. Coba Bapak Ibu amati.
Padahal Tuhan Yesus tahu bahwa dia ini nanti yang akan mengkhianati. Tapi betapa luar biasanya, dahsyat kasih Allah. Tuhan tidak membedakan untuk memperlakukan Yudas. Semua diperlakukan sama. Wow, inilah kasih Allah. Saya pernah khotbahkan ya tentang kasih Allah yang elektif, yang selektif, dan lain sebagainya. Inilah kasih Allah yang agung yang diperuntukkan untuk semua orang. Dan itu ditunjukkan di situ di dalam peristiwa makan malam perjamuan akhir. Yohanes selalu menggambarkan Allah yang kasih. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka sepanjang kalau kita baca Alkitab di dalam Injil Yohanes, maka kita akan melihat kasih Allah diwujud nyatakan dalam kisah-kisah yang luar biasa selain daripada ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kita melihat kasih Allah yang agung, ya. Lalu yang kedua, ini yang menjadi perenungan yang lebih dalam lagi untuk kita malam hari ini. Nah, kita masuk kepada satu peristiwa di dalam perjamuan makan malam itu, makan malam terakhir. Ini belum Paskah, Bapak Ibu, belum. Ya, menjelang Paskah, mempersiapkan. Dalam mempersiapkan itu mungkin ya kayak kita lah, ya mempersiapkan dulu terus makan-makan gitu. Ya. Nah, ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembasuhan kaki. Penyucian kaki, ya di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam Injil Yohanes ini yang dikisahkan. Ya, ini slide saya harusnya sudah lanjut ini. Hanya dalam Injil Yohanes dikisahkan peristiwa pembasuhan kaki para murid. Memang pada masa itu orang biasa membasuh kaki sendiri sebelum masuk ke ruang perjamuan sebagai ungkapan mau ikut pesta dengan bersih. Ya. Pada zaman itu sudah biasa. Tapi kalau kita lihat rentetan hanya di dalam Injil Yohanes yang mencatat, yang menulis, ya, pembasuhan kaki. Orang-orang kalau mau masuk ke dalam sebuah perjamuan, sebuah pesta, itu sudah disediakan di depan. Cuci kaki baru masuk. Cuci kaki sendiri. Dan hanya orang-orang yang dihormati saja atau orang yang dituakan akan dibasuh kakinya. Dan bila dilakukan, akan dijalankan sebelum perjamuan mulai. Dan pelayan rumahlah yang melakukan pembasuhan kaki tamu, bukan tuan rumah. Injil Yohanes mengubah dan bahkan membalikkan semua peran-peran itu. Ya, kalau kita renungkan, ini luar biasa. Kita baca. Yohanes mau menunjukkan kepada pembacanya. Pembacanya disuruh mikir, ya. Disuruh mikir, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini? Pembasuhan kaki merupakan tindakan simbolis yang menyimbolkan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, serta pemburuan hidup. Penyerahan diri yang dimaksudkan adalah apa? Penyerahan diri Yesus dalam kematian untuk menebus kita, umatnya, membersihkan kita. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan juga menyimbolkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani orang yang hina. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagian daripada kalau kita baca di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, 49 ayat 1 sampai 6, 54 sampai 11, maka kita akan melihat di situ. Hamba Tuhan yang menderita, hamba Tuhan yang sengsara, pokoknya semuanya itu, ketaatan hamba Tuhan, ya. Dan mengarahkan semuanya itu sebuah nubuatan kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang saya katakan di awal tadi, bahwa Kamis Putih itu bukan hanya sekedar berbicara tentang kerendahan hati, ya, bukan hanya itu, tapi ada yang lebih dalam lagi, bahwa Tuhan Yesus melakukan
Pembasuhan kaki ini sangat-sangat istimewa Bapak Ibu. Ya. Memang dalam dunia Yunani pembasuhan kaki itu adalah hal yang hina, yang biasa dilakukan oleh budak. Namun yang istimewa di sini apa? Pembasuhan kaki itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pembasuhan kaki dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, kenapa kok Tuhan Yesus yang basuh kaki? Kok enggak ada yang inisiatif dari para murid itu yang basuh kaki? Jangan-jangan memang tidak ada yang mau merendahkan diri. Jangan-jangan memang tidak mau merendahkan hati. Sepertinya waktu menyiapkan ruangan itu memang tidak ada disediakan pelayan untuk membasuh kaki. Dan anehnya pembasuhan kaki ini dilakukan saat perjamuan sudah mulai. Harusnya kan sebelumnya. Tapi ini dilakukan. Sebenarnya ini adalah tindakan Yesus untuk mengajarkan kepada murid. Ini kesempatan di hari terakhir. Saat-saat terakhir. Ini para murid ini belum tahu makna penderitaan Yesus. Makna kedatangan Yesus. Untuk menderita. Untuk sengsara. Untuk mati. Agar mendekatkan mereka kepada Allah. Maka coba perhatikan Petrus. Petrus bilang begini. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Bapak Ibu, ini pertumbuhan rohaninya Petrus ini sudah itu. Dia melihat Yesus, gurunya, itu, oh guruku sedang merendahkan diri. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus ingin supaya Petrus paham. Oke, sekarang kamu belum tahu, tapi kamu akan mengertinya kelak. Kapan? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Ini yang kedua Bapak Ibu, yaitu tentang pentahiran, tentang penyucian, tentang pengampunan, tentang penebusan. Murid-murid belum paham itu. Makanya Petrus ngomong, jadi cuman seperti itu, iman dangkalnya seperti itu. Pemahaman kerohaninya sebatas itu. Memandang Yesus, Yesus sedang merendahkan diri. Ternyata Yesus sudah mengajarkan sesuatu. Mengajarkan apa? Berbagi kehidupan. Memberikan teladan. Bahwa Yesus, tadi ditekankan, datang daripada Allah. Perhatikan ya Bapak Ibu di ayat yang pertama tadi. Ya. Mereka sedang makan bersama dia. Yesus iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu ia datang dari Allah. Ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan orang-orang, manusia, untuk membawa kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Penebusan itu tujuannya itu. Supaya kita kembali dekat kepada Allah. Itulah yang dilakukan Yesus ketika Yesus melakukan pembasuhan kaki pada murid-muridnya. Supaya paham betapa berharganya kamu, betapa kuhormati kamu. Tadi lihat ya, bahwa Yohanes ingin menunjukkan ini loh. Kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan dibalik oleh Tuhan Yesus. Kalau biasanya orang-orang yang dihormati, yang dituakan itu yang dibasuh oleh budak. Tapi di sini peran itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat murid-muridnya ini, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang berharga, orang-orang yang dihormati. Dan malam hari ini, anugerah itu juga kita terima. Amin.
Anugerah itu sudah kita terima, bahwa kita adalah orang-orang yang dihormati, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau mati, mau menderita. Nah sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 17, "Kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sikap ini yang dimaksudkan. Ya, sikap kerendahan hati yang melayani, yang tujuannya adalah apa? Mendekatkan orang-orang kepada Allah. Bapak Ibu, inilah esensi daripada pelayanan kita. Ya. Sebab apa? Tanpa pentahiran, tanpa penyucian, Yesus katakan, kamu tidak akan bisa masuk dalam, kamu tidak menjadi bagian dalam aku. Tidak bisa, kamu harus disucikan. Kamu harus ditahirkan. Bukan secara fisik, Petrus, tetapi pentahiran rohani. Dan itu sudah nanti kamu mengertinya kelak ketika aku melakukannya. Mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit menang. Luar biasa ya. Berbagi kehidupan. Supaya orang lain juga dibawa mendekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah memang ada kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah perlu, harus rela untuk menyerahkan diri, memberikan diri untuk orang lain. Renungan pagi saya pada waktu itu dikasih tema sacrifice tentang pengorbanan. Ya, pengorbanan itu digerakkan oleh apa? Cinta. Pengorbanan itu digerakkan oleh kasih. Kasih yang mewujud di dalam sebuah kerendahan hatian untuk melayani. Nah ini penting Bapak Ibu. Ya, maka kesimpulannya adalah kisah pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus adalah pengajaran yang maha indah. Membasuh kaki adalah memberi diri untuk melayani. Tidak mudah orang yang mau memberi diri, mengambil posisi di bawah dan menundukkan diri. Ya, ingat ini. Mari malam hari ini saya mengingatkan, mari kita memiliki iman yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Jangan seperti Petrus. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ibadah itu sebenarnya memerlukan kerendahan hatian. Persekutuan doa pagi, persekutuan doa hari Rabu itu memerlukan kerendahan hatian. Karena kerendahan hatian itu harus ditunjukkan. Ditunjukkan di mana? Sebuah ketaatan. Ketaatan apa? Ingat bahwa kita hidup ini adalah, gereja adalah wakil daripada Allah, perwujudan daripada kasih karunia Allah. Gereja harus di mana kita hidup, di mana kita bertumbuh di dalamnya. Ya, jangan berpikir kita sudah. Aku orang yang penting percaya, jangan. Tapi kita wujud nyatakan di dalam sebuah tindakan. Ketaatan, kerendahan hatian itu harus diwujud nyatakan, bukan diucapkan. Maka malam hari ini kita diingatkan, ada 3 pelajaran penting dalam peristiwa perjamuan terakhir. Yang pertama, kita harus mengasihi, setia, dan taat kepada Tuhan Yesus. Tidak setengah-setengah. Harusnya sampai kesudahan hidup kita. Yang kedua, kita harus terus memelihara iman yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dengan apa? Menjaga hidup kudus. Kita sudah ditahirkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Maka kita harus menjaga hidup kudus itu. Ya. Dan yang ketiga, 2 di atas harus dilakukan dan kerendah hatian. Karena apa? Kerendah hatian adalah kunci ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Obedient to God begin with humility. Tanpa itu kita tidak akan bisa. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Kita renungkan sungguh-sungguh malam hari ini. Kerendahan hati itu memberi diri, menyerahkan diri. Kalau kita belum bisa memberi diri, menyerahkan diri kita untuk taat kepada Tuhan, untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, untuk taat melakukan apa yang sudah diwakilkan melalui gereja, maka kita malam hari ini harus bertobat. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau Allah kasih yang agung, Kau telah menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada kami, umat-Mu. Kasih yang begitu nyata sempurna melalui penyerahan diri-Mu. Melalui peristiwa pembasahan kaki kami melihat betapa Engkau mengasihi kami. Engkau menghargai kami, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Bahkan saking Engkau mengasihi kami, Engkau mau merendahkan diri-Mu. Engkau bertindak berlaku sebagai hamba yang hina. Engkau mati di atas kayu salib Tuhan, mengorbankan diri-Mu untuk kami. Pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat ya Tuhan, bagaimana kami dapat membalasnya? Ampuni kami Tuhan, kami tidak bisa merendahkan diri dan taat kepada-Mu. Ketaatan kami hanya sebuah pencitraan, tapi tidak ada dasar kerendah hatian. Ampunilah kami Tuhan malam hari ini. Biarlah di dalam peringatan Kamis Putih ini Tuhan, kami mau berkomitmen memperbaharui kerohanian kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia, yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendah hatian dan diwujud nyatakan di dalam sebuah ketaatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus tolong kami, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa memberkati seluruh umat-Mu GKRI Misi Aletheia. Diberkati dengan kekuatan iman, kesetiaan, cinta kepada Tuhan senantiasa. Terus bertumbuh, mencari Tuhan, haus dan lapar akan Engkau. Rindu beribadah bersama, rindu membaca Alkitab, rindu berdoa. Tolonglah ya Tuhan Roh Kudus, ingatkan kepada kami semua. Berkati ya Tuhan kesehatan umat-Mu GKRI Misi Aletheia. Berkati pekerjaan mereka. Berkati anak-anak kami dalam studi. Berkati ya Tuhan dalam anak-anak kami dalam pekerjaan. Biarlah semuanya menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puisi untuk cinta di Kamis Putih. Kamis Putih. Besok adalah tentang kematian. Kematian Yesus di kayu salib. Tapi malam ini tentang cinta. Cinta Yesus bagi para murid dan sahabat-sahabatnya. Cinta Yesus bagi komunitas tempat Dia menjadi bagiannya. Cinta Yesus untuk satu-satunya komunitas yang Dia kenal. Itu akan tumbuh. Dari si kecil berkumpul di sekelilingnya, ke dalam komunitas 2000 tahun terakhir. Bahkan yang kita bagikan malam ini. Malam ini tentang cinta. Seperti apakah cinta Yesus itu? Sepertinya sekelompok teman berkumpul di sekitar meja, berbagi tawa dan minuman. Sepertinya
Yesus membasuh kaki orang yang akan mengkhianatinya. Mendekati mereka, menyentuh kaki mereka, menatap mata mereka, sambil berlutut di bawah mereka. Itu terlihat seperti secangkir penuh anggur dan sepotong roti di atas meja. Cinta Yesus tampak seperti kenangan cinta yang menciptakan siapa Dia. Kenangan menjadi bayi di dada Maria, kenangan belajar mengukir kayu bersama Yusuf, kenangan orang bijak yang mengarahkan keluarganya ke arah keselamatan. Kenangan Tuhan akan orang tuanya yang penuh kasih, yang memanggilnya dalam perjalanan seumur hidup. Kenangan bersama Yohanes Pembaptis, teman bermain masa kecilnya, dan orang yang mencelupkannya ke dalam sungai untuk pembaptisan. Kenangan tentang padang gurun, di mana dia berbicara dengan Tuhannya. Kenangan murid-muridnya yang ia sebut teman dan mitra. Kenangan wanita yang di sepanjang jalan mengingatkannya pada panggilan Allah di tengah situasi sosial. Kenangan anak-anak yang dia cintai dan sayangi. Dan satu anak laki-laki yang istimewa, yang membantunya memberi makan ribuan orang. Kenangan berlayar di Danau Galilea, dan kemudian mengambil langkah pertamanya keluar dalam air. Berharap Tuhan tidak membiarkannya jatuh. Kenangan mengajar, berbicara, dan membantu siapa saja yang datang kepadanya. Kenangan penyembuhan dan keajaiban dan keheranan yang dimiliki orang lain, dan bahkan Yesus melakukannya ketika penyembuhan mulai terbentuk. Kenangan cerita itu masuk akal bagi sebagian orang, membuat orang lain bingung. Hidup yang berubah dan membuat marah beberapa orang, sehingga ini akan menjadi malam terakhir. Semua kenangan ini ada di meja malam itu di ruang atas, dicampur dengan air yang digunakan untuk membasuh kaki. Manis dan asam seperti anggur, makanan seperti roti. Malam ini bukan tentang kematian. Malam ini tentang cinta. Malam ini tentang berlalunya obor. Jadi sekarang, mari kita bersiap untuk berkumpul di sekitar meja, untuk mengingat bahwa malam ini adalah tentang cinta, dan untuk melihat wajah Yesus dari satu sama lain. Amin. Jemaat, kita akan masuk di dalam pembasuhan kaki. Yang pertama, pencucian kaki para hamba Tuhan. Nah, karena Ibu Devi tidak mungkin sama saya, karena itu wanita sama apa ya, pria. Jadi saya akan diwakilkan oleh hamba Tuhan yang lain. Nah, setelah para hamba Tuhan, kemudian majelis, ya. Jadi hamba Tuhan majelis itu jadi satu. Kemudian nanti hamba Tuhan bersama dengan majelis semua akan mencuci kaki dari para jemaat. Karena prioritas kita melayani itu adalah untuk jemaat. Sudah dipersiapkan ya. Silakan pembasuhannya dengan apanya. Ya, sekali lagi,
Pertama para hamba Tuhan dan majelis ya. Kemudian para hamba Tuhan dan majelis membasuh kaki para jemaat, Bapak Ibu semua. Ya, persiapkan sepatunya bisa dilepas ya. Nanti Bu Devi sama Ibu Retno bisa ya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu Kepadaku melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Biarkan musik memuji Tuhan.
Sekarang hamba Tuhan akan membilas majelis, silakan maju ke depan. Para majelis untuk bisa duduk di atas. Komisi pemuda dan semua pelayan, silakan naikkan. Ya, majelis diaken langsung ke depan. Yuk, silakan duduk. Pak Habib. Sekali lagi, para majelis, setelah ini majelis akan membasuh kaki setiap jemaat, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Bagi majelis yang sudah, silakan jemaat dimulai dari Bapak Saldi, Pak Suyatno dan ke belakang, silakan. Ya. Ayo Pak, kita membilas jemaat. Silakan jemaat maju. Para hamba Tuhan tuh. Ya, hamba Tuhan langsung duduk untuk bilas. Ayo semua. Hah? Ya. Duduk Pak. Ayo maju. Masih kosong. Ayo. Masih kosong. Yang pemuda. Ayo. Oh iya. Boleh Pak. Suami boleh membilas kaki istrinya, boleh. Suami boleh membilas kaki istrinya. Ayo pemuda, gosok. Kosong, masih kosong. Ya, sama suami boleh. Pemuda, ayo pemuda. Sini kosong. Oh gitu. Ayo kosong satu. Gas. Apa itu? Ayo satu lagi. Yuk. Ayo cepat. Kosong. Ayo cepat, langsung. Kosong, masih kosong. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ayo, yang lain dimintar boleh. Yang singer memusik. Melayani
sungguh Ini semua jemaat sudah ya? Siapa yang belum angkat tangan yang belum? Sudah semua? Oke. Iya, chat lebih banyak. Oh, sama papa nggak apa-apa. Dilayani sama doa hamba Tuhan. Ayo. Sandy kosong sini, ayo. Miki. Sini kosong, Miki. Saya jadi tuan, saya minta perintah. Saya jadi perintah. Sudah ya? Tolong baskomnya yang sudah. Ayo. Sudah semua ya, jemaat? Ada yang ketinggalan? Tidak ada, oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan malam, maka Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Taman Getsemani untuk berdoa. Getsemani tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya, ia tunduk teguh berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bait yang kedua, bunyi doa yang naik. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan ketik dariku, namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bait yang ketiga, lalu Yesus mendapati muridnya. Lalu Yesus mendapati muridnya,
karena Tuhan sudah menyertai ibadah pada Kamis Putih ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, yang boleh kami peringati dalam Kamis Putih ini. Kami boleh diingatkan, Engkau sudah memberikan teladan bagi kami, dan kami pun patut untuk melakukan, melayani sesama dengan kerendahan hati. Beri hati kami, hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan pada kami hati yang rindu untuk melayani. Terima kasih ya Bapa, malam hari ini Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami dalam ibadah Kamis Putih. Engkau juga akan memberkati ibadah besok, di mana kami memperingati hari kematian Tuhan dalam Jumat Agung. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayati apa yang Tuhan sudah berikan, pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami berdoa untuk semua jemaat, Tuhan mengingatkan mereka untuk hadir, untuk menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus, dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai menyertai kita sekalian mulai hari ini, malam ini, sampai Tuhan datang kembali. Amin.